Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Injil mengatakan, Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya kita menyadari hidup kita sebagai manusia banyak keterbatasan dan ketidakmampuan. Kita mohonkan kekuatan Allah menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Natal, pengharapan di tengah kegelapan. Kita akan membaca Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara, kegelapan adalah gambaran yang sering kita jumpai dalam hidup. Kegelapan bisa berarti ketidakpastian masa depan, kesedihan karena kehilangan, tekanan ekonomi, atau dosa yang membelenggu. Dalam kegelapan kita sering merasa tersesat, takut, dan kehilangan arah. Namun pesan utama Natal kita adalah tentang terang. Natal bukan sekedar perayaan lahirnya seorang bayi, melainkan hadirnya terang besar yang menembus kegelapan terdalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Israel yang sedang dalam kondisi hancur secara rohani dan politik. Mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Dunia kita hari ini pun tidak jauh berbeda. Kita sering berjalan dalam negeri kekelaman. Dunia yang penuh konflik, sakit penyakit, dan keputusasaan. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menutup mata terhadap kegelapan kita. Dia tahu dunia ini gelap. Itulah sebabnya Dia mengutus anaknya. Kita tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Natal hadir justru karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, atasnya terang telah bersinar. Terang itu adalah Yesus Kristus. Perhatikan bahwa bukan manusia yang menyalakan terang itu, melainkan terang itu yang datang menghampiri manusia. Puji Tuhan. Pengharapan Natal bersifat objektif, ya. Artinya pengharapan kita bukan berdasarkan perasaan kita yang bisa berubah-ubah, tetapi berdasarkan fakta bahwa Kristus sudah datang. Di dalam Yesus kita melihat wajah Allah yang penuh kasih. Puji Tuhan. Dia menjadi manusia, berimmanuel, agar dia bisa merasakan kegelapan yang kita rasakan dan menuntun kita keluar dari kegelapan. Apa dampak dari terang Natal ini bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita berani melangkah ke masa depan bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Puji Tuhan. Yang kedua, seperti orang yang melihat fajar setelah malam yang panjang, hati kita beroleh ketenangan karena tahu bahwa kegelapan tidak akan menang. Maut dan dosa telah dikalahkan, puji Tuhan.
Dan yang ketiga, jika terang itu sudah menyinari hati kita, tugas kita adalah memantulkan terang itu kepada orang lain yang masih dalam kegelapan. Jadilah pembawa pengharapan melalui kata-kata yang menguatkan dan tindakan kasih kepada sesama. Puji Tuhan, jangan biarkan kegelapan dunia ini menelan iman kita. Natal membuktikan bahwa tidak ada kegelapan yang begitu pekat sehingga tidak bisa ditembus oleh terang Kristus. Jika hari ini hatimu terasa gelap, lihatlah kepalungan. Lihatlah Yesus, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita di tengah kegelapan, memberikan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh menikmati kuasa terang Natal bekerja, menyertai setiap kami yang percaya, menghancurkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami, dan menggantikannya dengan damai, sukacita, kekuatan dari Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah keberkatan dan kasih setia Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas masa depan dan pendidikanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.